Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3, nama Azril Falah Hanafiah dari kelas Hukum A, ingin mempresentasikan tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan pembuatan paspor. Ya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua teknologi informasi komunikasi, yang ketiga kaitan antara teknologi informasi teknologi atau TIK dengan proses pembuatan paspor. Yang terakhir penutup. Pendahuluan. Dengan seluruh kekayaan yang dimiliki baik dari alam dan budayanya, Indonesia sebagai negara kita yang tercinta didapati oleh kunjungan para turis asing. Masuknya para turis asing tersebut ke Indonesia ini juga memberikan pemasukan devisa bagi negara kita. Tidak sedikit juga dari mereka yang berusaha memanfaatkan kondisi tersebut secara tidak baik untuk tetap tinggal di Indonesia. Karena hal tersebut, maka tidak jarang juga WNA tersebut terkena pelanggaran keimigrasian seperti overstay dan tindakan administrasi yang lainnya. Teknologi informasi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses. Penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi data atau informasi, dan yang terakhir adalah pengolahan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Oleh karenanya, antara teknologi informasi dan komunikasi ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena kedua konsep ini saling berkaitan. Selanjutnya, kaitan antara teknologi informasi teknologi atau TIK dengan proses pembuatan paspor. Sebelumnya, paspor adalah salah satu yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk perjalanan pulang atau pergi ke suatu negara dengan berbagai tujuan. Dalam proses pembuatan paspor masih banyak keluhan dari berbagai masyarakat. Contohnya, seringnya jadi sistem error dalam pembuatan paspor. Dalam hal ini, membuktikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan bagi kehidupan sehari-hari kita. Dan dalam bidang keimigrasian ini juga sangat memerlukan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluannya sesuai dengan kebutuhannya. Bukan hanya dalam pembuatan paspor saja, namun juga masyarakat meminta dalam penggantian paspor yang hilang dan memperpanjang paspornya. Selanjutnya, informasi mengenai apa yang menyebabkan sistem kantor imigrasi yang sering mengalami error dan komunikasi untuk menyampaikan kepada kalangan masyarakat agar memaklumi hal ini yang sering terjadi pada kantor imigrasi. Pada dasarnya, sistem yang sering mengalami error disebabkan oleh kantor pusat yang masih belum bisa menormalkan keadaan yang seharusnya. Jika pusat mengalami kendala, maka jaringan-jaringan yang ada di kantor imigrasi di setiap daerah juga akan mengalami kendala juga. Nah, yang terakhir, penutup kesimpulan. Dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tangkap dalam menghadapi kesulitan yang mungkin saja akan dihadapi ke depannya nanti. Pada intinya, teknologi informasi dan teknologi komunikasi memang tidak dapat untuk dipisahkan karena keduanya merupakan sebuah konsep yang seharusnya ada untuk mendapatkan informasi terbaru dan yang akurat, aman, dan terpercaya. Saran bagi saya, dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi harus bijak dalam penggunaannya. Jika kita salah dalam penggunaannya, maka kita harus bertanggung jawab dalam masalah yang kita sebabkan sendiri.